Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Nyono Dianto Tabulam Pot dan Apokat. Pada minggu yang cerah ini sedikit berbagi proses panen cangkokan, kemudian dilanjutkan dengan penanaman cangkokan jambu dalhari. Ini kita cangkok dari indukan jambu dalhari yang sudah berumur 3 tahun. Ini ada 2 cangkokan yang siap kita panen. Akarnya sudah cukup lebat. Ini indukannya sudah umur kurang lebih 3 tahun. Jambu dalhari. Kemudian kita panen yang bawah dulu, yang akarnya sudah banyak. Kita gergaji dengan hati-hati supaya akarnya tidak putus. Jadi kita gergaji pelan-pelan supaya akarnya tetap bisa tumbuh dengan sempurna. Nah, ini sudah, yang pertama sudah selesai. Cangkokan, panen cangkokan jambu dalhari, yang mana indukan ini sudah umur kurang lebih 3 tahun. Ditanam di pot diameter 60 cm. Kemudian yang kedua, panen yang kedua cangkokan jambu dalhari. Ini hati-hati karena masih ada sekitarnya cangkokan yang belum keluar akarnya. Ini yang kedua, panen cangkokan jambu dalhari. Nanti langsung kita tanam di pot diameter 30 cm. Ini yang kedua, akarnya sudah cukup banyak, cukup lebat. Kita perlihatkan mendekat. Ini hasilnya tadi yang kita panen, ada 2. Akarnya sudah cukup banyak, siap untuk ditanam di pot ataupun ditanam di lahan atau tanah pekarangan. Bentuknya seperti ini. Langkah selanjutnya nanti kita kurangi jumlah daunnya. Jadi setelah kita panen, langkah selanjutnya kita kurangi jumlah daun yang ada untuk mengurangi penguapan. Jadi kita kurangi jumlah daunnya. Calon-calon buah tidak usah kita hilangkan, biarkan aja, nanti tumbuh alhamdulillah, atau rontok juga alhamdulillah. Yang penting nanti cangkokannya bisa hidup, bisa tumbuh dengan subur. Indukan jambu dalhari ini saya datangkan langsung dari Sleman, dari Pak Toyok. Jadi sebelum ditanam kita kurangi jumlah daunnya untuk mengurangi penguapan. Jambu dalhari cukup mudah perawatannya, baik ditanam di pot ataupun kita tanam di lahan.
Apabila kita tanam di pot, perawatannya cukup dipupuk 2 minggu sekali dengan dosis atau ukuran 1 sendok makan. Kita pupuk pakai pupuk NPK 16 16 16. Maksudnya N natrium, P fosfat, K kalium, dengan dosis 1 sendok makan per 2 minggu sekali. Kemudian penyiraman kita siram setiap pagi 1 timba, kurang lebih 5 liter air. Jadi perawatan jambu dalar ini cukup mudah. Nanti yang pengen cara merawat atau gimana pupuknya, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Langkah selanjutnya setelah kita kurangi jumlah daun, nanti sebelum ditanam kita rendam dulu pakai air yang dicampur dengan vitamin B1 selama kurang lebih 1 jam. Hasilnya setelah kita kurangi daunnya seperti ini, agak-agak gundul, tidak apa-apa. Ini nanti bisa mengurangi penguapan. Diharapkan dengan ini nanti bisa tumbuh. Nah, seperti ini sebelum kita tanam, kita rendam pakai vitamin B1 yang dilarutkan di dalam 2 liter air kurang lebih 1 jam. Untuk selanjutnya sebelum kita tanam, kita menyiapkan media tanam, yaitu pot. Paling bawah kita isi dengan pecahan genteng. Ini paling bawah kita kasih pecahan genteng, maksudnya supaya sirkulasi udara dari bawah bisa lancar atau tidak tersumbat. Setelah kita kasih pecahan genteng, kemudian kita kasih medianya kurang lebih 5 cm. Media ini terdiri dari tanah 2 bagian, kompos 1 bagian, merang bisa dibakar, bisa mentah. Jadi setelah tadi pecahan genteng, kemudian kita beri medianya kurang lebih 5 cm. Medianya tanah, merang, sama kompos. Setelah itu baru bibitnya bisa langsung kita tanam. Untuk penanaman, terlebih dahulu plastik pembungkusnya kita lepas. Jadi untuk melepasnya harus ekstra hati-hati. Tali rafianya kita lepas dengan hati-hati supaya akarnya tidak terpotong. Baik, selanjutnya yang tali yang atas juga kita potong. Media pot yang kita gunakan diameter 30 cm. Terima kasih yang telah subscribe.
di channel Nyono Dianto, Tabulampot dan Apokat. Tanpa kalian subscribe, channel ini tidak bisa berkembang. Terima kasih yang telah subscribe, komen, kemudian like, kemudian di share. Jadi harus ekstra hati-hati untuk membuang plastiknya. Diharapkan medianya jangan sampai pecah. Karena apa? Kalau pecah kemungkinan pasti mati. Jadi kita harus ekstra hati-hati melepas plastiknya. Jadi calon-calon bunga atau buahnya jangan dibuang. Kalaupun jadi alhamdulillah, kalau mati pun alhamdulillah. Kemudian kalau plastiknya sudah terbuang, kita masukkan di pot. Kita posisikan di tengah, kemudian tegak lurus ke atas supaya nanti pohonnya bisa tumbuh dengan sempurna, bagus. Jadi diposisikan pohon tegak lurus ke atas, jangan sampai miring. Tangan kiri memegang pohonnya, kemudian tangan kanan mengambil medianya. Kemudian kita kasih separuh, nanti 1 bulan kita tambah kalau sudah tumbuh tunas baru. Jangan di skip, terus kita tonton sampai video ini selesai. Para pencinta, para penggemar, para kebun Tabulampot di seluruh Indonesia, pada kesempatan pagi hari ini Minggu, saya berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Mungkin di luar sana yang mau menanam jenis jambu, bisa saya rekomendasi nanamlah jambu antara lain dalhari ini. Kenapa? Mudah perawatan, buahnya cukup besar. Buahnya 1 kilo isi 4 sampai 5 biji, cukup besar, rasanya manis, renyah. Ada di video-video saya yang terdahulu panen jambu dalhari. Ditanam di pot juga bisa berbuah banyak, apalagi di tanah kita tanam lebih bagus. Ini penggemar Tabulampot, tanaman dalam pot. Kembali ke video. Jadi setelah itu kita topang dengan bambu supaya kalau ada angin tidak goyang. Jadi seperti itu. Sudah satu selesai, kita kasih topangan penyangga bambu apabila ada angin tidak goyang. Dilanjutkan cangkokan yang kedua, tetap jambu dalhari. Ini akarnya sudah cukup lebat. Jadi yang kita ada plastik reseknya itu calon bunga, calon buah, tidak usah dibuang. Nanti jadi buah alhamdulillah, rontok juga alhamdulillah. Kita berusaha supaya tumbuhan jambu dalhari ini bisa tumbuh dengan sempurna sesuai harapan kita. Buahnya seperti indukannya tadi, cukup lebat. Sekian sedikit berbagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih yang telah subscribe. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tanpa dukungan kalian, video ini tidak mungkin bisa berkembang seperti ini. Saya hanya bisa
mendoakan semoga kalian juga sehat, jaga kesehatan, selalu olahraga, makan yang sehat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tabulampot dari Tulungagung.